Al-Fatih ini sangat dibimbing ya, selain oleh orang tuanya juga oleh para ulama yang baca itu ya. Betul gitu Ustaz ya? Iya betul lah. Banyak para ulama yang disiapkan untuk membimbing Al-Fatih. Dan yang menarik dua sosok yang paling berpengaruh ya. Pertama Syekh Syamsuddin. Ini ulama yang menanamkan ya kepada Muhammad Al-Fatih keyakinan akan bisyarah nabawiyah itu. Dan Syekh Syamsuddin ini kalau dikaji itu nasabnya sampai ke Abu Bakar. Beliau bagian dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Syekh Ahmad Al-Qurani. Itulah yang ditugaskan oleh ayahnya Sultan Murad untuk mendidik Al-Fatih sehingga Al-Fatih kecil usia 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Itu tugasnya seperti itu. Jadi memang sang ayah sangat serius sekali menyiapkan putranya untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Tidak hanya putranya, tapi juga generasi di waktu itu. Karena tadi beliau paham sekali harus pemimpin yang terbaik dan juga pasukan yang terbaik. Maka disiapkan mereka orang-orang yang memang dari kecilnya dibina oleh para ulama besar. Ini yang ada di dalam sejarah seperti itu. Nah, hadirin sekalian, ini hikmah yang harus kita ambil ya, bahwa kita harus kesuksesan seorang tua itu sebetulnya bukan ketika orang tua itu dipuji. Kesuksesan seorang tua itu adalah ketika kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi manusia terpuji. Punten kalau misalkan sekarang diuji Allah seperti begini posisinya, itu berarti yang sukses tuh orang tua, guru-guru, dan kawan-kawan yang membantu dengan berbagai cara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, sehingga ya takdirnya seperti ini. Syariatnya itu ada perjuangan guru-guru ya, Masya Allah ini serius nih ya, perjuangan orang tua, perjuangan guru-guru dan teman-teman yang nampak maupun tersembunyi membantu. Nah, kesuksesan kita tuh sebetulnya bukan ketika pujian itu datang kepada kita. Kesuksesan kita itu ketika kita bagaimana nih mengantarkan anak-anak menjadi lebih baik dari kita, mengantarkan para santri, murid-murid ataupun teman-teman, dan nanti makin banyak orang yang bisa bermanfaat walaupun kita tidak disebut-sebut, sebetulnya itu kesuksesan kita. Nah, jadinya kalau kita lihat, wah kenapa nih Al-Fatih ini masih muda sukses, ya Alhamdulillah, secara hakikat itu memang garisnya begitu. Tetapi secara syariat, apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh guru-gurunya, ini pasti sesuatu yang spesial. Karena tidak ada orang yang bisa berbuat tanpa syariat ilmu. Nah, ini pasti bimbingan orang tua dan gurunya. Itu apa nih kira-kira Ustaz yang saya pernah sampai ilmunya tuh, gurunya ini seperti apa? Ustaz pernah dengar tidak dapat ilmunya? Iya, yang menarik Kak, Syekh Syamsuddin ini seorang ulama yang sangat punya karismatik. Beliau sangat dicintai oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dalam memoarnya itu beliau menulis, tidak ada orang yang paling aku segani kecuali guru itu, Syekh Syamsuddin. Dan memang beliau itu seorang wali kekasih Allah yang dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala, sebagaimana tidak sampaikan tentang firasat seorang yang beriman. Dan Syamsuddin inilah yang bermimpi ya, beliau menemukan makam sahabat Nabi, itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini mimpinya Syekh Syamsuddin yang kemudian nanti di samping itu, di samping makam yang ditemukan oleh gurunya Syamsuddin lewat mimpi dari bimbing Allah itu, maka dibangun masjid Abu Ayyub Al-Ansari yang sering sekali kalau para tamu kehormatan negara datang ke Turki mesti diajak ke sana, biasa begitu oleh Erdogan. Jadi di masjid
Abu Ayyub Al-Ansari, itu masjid yang bersejarah karena memang sahabat Nabi ini yang ikut dahulu menaklukkan Konstantinopel, ya, dan beliau wafat di tengah perjalanan, ya, wafat. Nah, Aqsam-Sudi ini luar biasa firasatnya. Ada kisah menarik. Ini detik-detik menjelang penaklukan. Kan kita kalau dibaca sejarah ini kan perangnya luar biasa, ya, alot sekali gitu. Sudah hampir 50 sekian hari ini belum ada tanda-tanda kemenangan. Itu hampir pasukan itu sudah mau menyerah. Tetapi Muhammad Al-Fatih terus meyakinkan bahwa kitalah yang dijanjikan oleh Nabi yang mulia. Dan yang menarik, sebelum penaklukan itu setelah sekian puluh hari itu, beliau bertanya, kemana guruku Aqsam-Sudin? Kata pasukannya, wahai Sultan, beliau di tendanya. Kata Sultan, tolong panggil, aku ingin sekali menyampaikan nasihat dari beliau. Maka ajudan atau yang diutus oleh Muhammad Al-Fatih berangkat di tendanya Aqsam-Sudin. Ya Syekh, engkau dipanggil oleh Sultan. Tapi nggak ada jawaban. Akhirnya beliau kembali lagi. Kata beliau, wahai Sultan, Syekh tidak menjawab. Mungkin tidak ada. Kata Sultan, pasti ada, coba dipanggil lagi. Berkali-kali sampai akhirnya Al-Fatih sendiri yang datang kepada gurunya. Dipanggil, wahai Syekh, aku muridmu, aku anakmu, gitu. Gak ada jawaban juga. Akhirnya disobek itu tendanya oleh pisaunya, pas dibuka begitu, sang guru sedang sujud lama sekali sampai keluar air mata, dan di antara doanya beliau terus berdoa, ya Allah, layakkan muridku ini menjadi orang yang dipilih oleh engkau, sebagaimana kabar gembira Nabi yang mulia bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Dia berdoa dalam kesunyian itu. Begitu beres sujud, ya, maka setelah beres sujudnya itu langsung dipeluk oleh Muhammad Al-Fatih dan menangis. Hai guru, katanya, tolong doakan. Dan gurunya mendoakan. Begitu sayang seorang guru kepada murid, sampai tadi sering mendoakan di saat yang tidak diketahui. Jadi ini luar biasa. Doa di saat gaib itu, seseorang yang kita doakan itu dan dia tidak tahu didoakan, itu kan di antara mustajabnya doa. Masya Allah, inilah sosok yang sangat disegani oleh Muhammad Al-Fatih, yang tidak hanya mendidik dengan ilmunya saja, tapi dengan adab, dengan contoh perilaku, dengan totalitas. Maka pantas beliaulah orang yang paling disegani oleh Muhammad Al-Fatih. Bahkan kata beliau, penakluk yang disungnya itu bukan aku, tetapi guruku itu. Masya Allah. Nah, alhamdulillah nyambung berarti yang disampaikan tadi, ya, bahwa setiap orang yang ada diberikan sukses dalam tanda kutip itu pasti ada orang-orang di belakangnya, ya, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Nah, jadi kita sekarang beralih bagaimana nih seorang guru yang betul-betul mencintai muridnya. Guru-guru seperti beliau ini sebetulnya yang bisa menjadi jalan perubahan. Guru yang sangat ikhlas, ya, di dalam mendidik dan sangat sayang. Ada dua kata kunci, ya, yang bisa membuat seseorang itu hatinya itu menjadi baik sekali, yaitu keikhlasan, dan yang kedua kasih sayang. Ikhlas itu kepada Allah, ketauhidan, dan sayang itu rahmatan lil alamin. Kalau orang sudah punya dua kunci hati ini, ya, lurus, bersih, ikhlas melakukan apapun lillahi ta'ala, dan sayang ke makhluk-makhluk Allah, itu biasanya akan punya tenaga, daya pinjam, daya gugah, dan daya ubah yang kuat dengan izin Allah. Nah, ini seperti yang dikatakan tadi oleh Ustaz Roni, betapa gurunya ini sangat dicintai oleh Al-Fatih, karena memang hati guru ini terpancar, ya, dari tutur kata, raut muka, ucapannya, kemudian sikapnya, tidak bisa dibuat-buat ini. Keikhlasan dan kasih sayang ini, gentaknya, auranya, ya, itu akan luar biasa.
Dan sebetulnya ya guru yang asli memang begitu ya, tidak terlalu banyak bicara, tetapi energi yang terpancarnya itu luar biasa. Nah, tapi gurunya ini juga ternyata ke Allahnya luar biasa. Aduh, kita membahas kota ini Hagia coba tertukan oleh ini Al-Fatih, ternyata kita sekarang belajar ke gurunya ya, tidak kagum kepada penaklukannya karena itu sudah bagian dari ketentuan Allah juga. Tapi bagaimana ini gurunya ini dekat sekali dengan Allah. Nah, yang tadi Ustaz Doni sampaikan, sujudnya lama, doanya lama. Inilah sebetulnya yang harus kita miliki dari perjumpaan kita kali ini. Bagaimana kita jadi orang yang bisa mengantarkan ya keluarga, anak-anak, yang diantaranya adalah selain dengan keilmuan, sujud kita yang sangat lama itu. Betul, Masya Allah. Ada yang menarik memang bicara tentang kekhilafan Turki Utsmaniyah ini ya. Dari awal diberikan mereka sangat memperhatikan adab ya. Adab. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Dan nanti puncaknya ya pada Muhammad Al-Fatih ini. Dan nanti puncaknya lagi itu cicitnya Muhammad Al-Fatih yang bernama Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ini lebih hebat lagi sebenarnya. Kita hanya memang keunggulan Muhammad Al-Fatih beliau karena dinubuhkan oleh Nabi gitu. Tetapi kejayaan daripada Turki Utsmaniyah itu pada masa cucunya Al-Fatih, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Jadi luar biasa. Ya, kan itulah kesuksesan seorang orang tua ya, ketika anaknya lebih hebat daripada dirinya. Tadi sampaikan seorang guru itu sukses manakala muridnya lebih hebat dari dirinya gitu, Masya Allah. Nah seperti itu. Tapi mereka itu tetap menjaga adab. Nah ada yang menarik ketika awal-awal Turki Utsmani didirikan, karena bicara tentang Utsmani kan disebut kepada Utsman, ya Utsman Ghazi. Ya. Utsman Ghazi ini pendiri Sultan Turki Utsmaniyah. Itu beliau seorang yang sangat cinta kepada ulama. Sangat hormat kepada para ulama. Dan ayahnya itu Tugrul itu menanamkan benar. Kata beliau, wahai Utsman, engkau boleh ya kalau tidak berpendapat dengan aku silakan tentang perkataan. Tetapi jangan sekali-kali menentang gurumu. Jangan sekali-kali menyakiti gurumu. Ya. Kalau kamu menyakiti gurumu, menentang gurumu, kau bukan anakku lagi. Ini luar biasa. Dan itulah yang dipegang oleh para pendiri Turki Utsmaniyah gitu. Jadi begitu hormatnya ke ulama. Dan ternyata kalau kita melihat juga kehebatan jadi negeri Islam pada puncak keematannya seperti Bani Umayyah itu ada Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang yang sangat cinta kepada para ulama, sangat menjaga adab. Maka Allah hantarkan negerinya menjadi negeri yang berkah, makmur, sejahtera. Juga di masa Daulah Bani Abbasiyah ada pemimpin yang hebat yang bernama Harun Ar-Rasyid. Beliau seorang yang sangat cinta kepada para ulama, hormat kepada para ulama. Masya Allah, tabarakallah. Allah hadirkan kesuksesan di kepemimpinan yang bersatu, kepemimpinan dan agama. Termasuk Turki Utsmani. Ini puncaknya pada masa Al-Fatih yang berhasil mewujudkan Bisyarah Nabawiyah. Jadi ini menarik sekali ya, tentang bagaimana kita cinta kepada guru kita, menghormati guru kita. Dan tadi itu adab ini yang sampai sekarang Turki itu unggul lah, dilihat dari yang lainnya. Sampai ketika sekuler pun oleh Mustafa Kemal itu adab itu nggak hilang, itu bab adabnya gitu. Seperti kalau memegang mushaf Al-Quran itu mereka masih seperti ini ya, kadang dibuat di sini gitu ya, kadang di walaupun itu sekuler gitu waktu itu, tapi begitu terap sekali adab-adab yang mungkin di kecil ya, tapi mereka menjaga sekali. Nah sekarang di zaman Erdogan kembali dihidupkan lagi semangat kepada Al-Qurannya. Maka kelihatan lagi di kuliah Turki ini ya, menjadi bangsa besar yang takuti oleh bangsa-bangsa Eropa. Ini luar biasa. Ini ya, alhamdulillah. Ya apalagi kemarin ketika perang di Azerbaijan dengan
Armenia, Iya. Turki bisa mengirimkan kemampuannya sehingga menaklukkan juga itu bukan menaklukkan, mengembalikan bagian dari negara Azerbaijan itu, membuat orang terperangah. Dan memang lihat sekarang kepemimpinan Erdogan ini bisa mengubah dari suasana yang sebelumnya sangat sekuler. Dulu ke Turki itu kotor lah gitu ya. Istanbul tuh dulu tuh tidak rapi, terus kelihatannya masjid tuh sangat tidak terawat, sedikit yang sholat. Tapi sekarang sholat subuhnya juga banyak ya, di mobil berdatangan. Dan ketahuan kalau yang orang Turki itu ketahuannya kan mazhabnya Hanafi mungkin ya itu ya. Iya, Hanafi, betul lah, Hanafi ya. Jadi ya kelihatan saja aminnya tidak terlalu keras ya, walau dolin kayak teriak saja amin. Amin. Ya, gorowok sendiri itu. Anak amin, berarti yang dan begitulah mereka kalau habis sholat duhur itu biasanya sudah zikir sedikit langsung pada sholat sunnah ya, dipercepat sholat sunnahnya. Dan ternyata itu adalah mayoritas yang di sana itu berarti bukan turis ya, karena dari sikapnya sama semua. Iya, Masya Allah. Jadi senang sekali kalau sholat subuh sudah ramai, walaupun dingin ya, beda dengan di kita, nggak gampang itu jalan 2 derajat sholat subuh tuh ya, repot ya, dalam bahasa wudhunya saja sudah ujian ya. Baik, apalagi hikmah nih, kita ada beberapa menit lagi Ustaz, 5 menit lagi. Hikmah apa yang bisa didapat, yang bisa ditiru oleh kita? Satu, menghormati ulama itu membawa keberkahan yang luar biasa. Dan bukti kesuksesan demi kesuksesan ini tidak lain dari peran orang tua dan peran ulama ya. Dan tadi bagaimana orang tua yang begitu mendidik agar sangat hormat ke ulama. Mungkin tergantung ulamanya juga ya, karena ulama juga tidak semuanya takut ke Allah. Mungkin ada yang bisa disampaikan ini bagaimana Ustaz para ulama pada waktu itu, sehingga jadi ini memang kembali ya, peran orang tua tadi ya. Jadi disiapkan. Ini orang tua yang serius gitu ya. Ayahnya Al-Fatih itu Sultan Murad. Beliau juga pernah mencoba menaklukkan Konstantinopel tapi gagal. Beliau sudah berjuang menjadi yang terbaik. Tetapi tadi karena memang hadisnya itu ni'mal amir, ni'mal jaish. Harus pemimpin yang terbaik dan pasukan terbaik. Maka beliau sangat paham, nggak bisa memaksakan. Akhirnya beliau kembali. Maka kembalinya beliau itu dari Konstantinopel itulah yang dijadikan sebagai sebagai langkah real untuk menyiapkan generasi. Beliau sadar benar kalau saya sudah susah, akhirnya beliau siapkan generasinya. Jadi peran seorang orang tua dan juga pemimpin penting sekali karena serius, terutama tadi ke pendidikan. Makanya nanti yang dilakukan besar-besaran oleh Sultan Murad adalah kurikulum. Itu dirubah benar. Beliau konsul kepada para ulama, dikumpulkan. Beliau punya mimpi besar untuk menjadikan anaknya dan generasinya menjadi penakluk Konstantinopel. Orang tidak memahami peran orang tuanya ini gitu, yang serius sekali. Maka ketika disiapkan, ulama itu punya peran masing-masing. Yang pertama kali apa? Pendidikan. Jadi kurikulum dirubah, itu apa? Kembali kepada Al-Quran. Makanya materi yang diberikan kepada Al-Fatih dan usianya anak-anak yang menjadi pasukan elitnya Al-Fatih itu, maka mereka dari kecil sudah hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, hafal berbagai bahasa dan lain-lain. Dan tidak hanya itu, ini spiritual yang diasah, kedekatan dengan Allah. Maka ketika Konstantinopel ditaklukkan itu hari Selasa ya, kemudian tiba saatnya untuk sholat Jumat pertama kali di Hagia Sophia itu, setelah beliau menutup
gambar-gambar patung Buddha dan lain-lain, maka beliau mengumpulkan semua pasukan termasuk gurunya Syekh Aksamsuddin tadi di samping beliau. Yang menarik, ada ditulis oleh para ulama di sejarah ya. Ketika itu Al-Fatih berdiskusi dengan gurunya, kira-kira siapa yang layak menjadi khatib dan imam. Ini karena akan bersejarah sekali gitu. Maka gurunya menyampaikan, kumpulkan semua pasukan, silakan kau tanyakan, silakan kau lebih layak memilih siapa yang akan menjadi imam dan khatib. Maka Al-Fatih menyampaikan, bertanya, kata beliau, siapa di antara kalian yang jadi semenjak akil balik tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu dan berjamaah. Ini berjamaah yang menarik, berjamaah. Yang pernah meninggalkan berjamaah, ya, kata beliau, silahkan duduk. Maka menarik, tidak ada satupun yang duduk waktu itu. Artinya apa? Ya, memang pasukan yang menjaga sholat berjamaah luar biasa. Kata beliau, sekarang siapa di antara kalian yang jadi mulai akil balik tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Rawatib yang mungkin sebagian menganggap enteng. Nah, waktu itu ada sebagian yang menjaga sholat rawatib itu. Yang terakhir, siapa di antara kalian yang dari mulai akil balik sampai detik ini yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud? Yang pernah meninggalkan, silakan duduk. Maka semua duduk termasuk gurunya yang masih berdiri seorang, itulah Muhammad Al-Fatih. Maka sang guru Aksamsuddin berdiri menangis, wahai Muhammad, katanya, engkau memang layak mendapatkan Nabi yang mulia itu. Dipeluk oleh gurunya. Maka karena semua sepakat yang menjadi imam dan khatib adalah Muhammad Al-Fatih, ketika Hagia Sophia pertama kali difungsikan sebagai masjid. Allahu Akbar. Ini kisah menariknya. Jadi memang beliau orang yang layak ya, karena melayakkan diri tadi itu. Allah alam bisawab. Melayakkan diri sebagai ikhtiar makhluk dilayakkan oleh Allah sebagai karunia hakikatnya ya. Terima kasih Ustaz Doni, ini luar biasa. Wah, nggak ada yang pede nih, yang nggak banyak yang sholat yang berantakan, rawatibnya berantakan, tahajudnya juga berantakan. Mungkin inilah hikmah dari perjalanan ke Istanbul ini, bagaimana para orang tua lebih serius sekali untuk menjadi suri tauladan, bagaimana para orang tua untuk serius mendidik anak-anaknya ya di dalam keyakinan kepada Allah dan kepatuhan kepada Allah, sehingga nanti layak menjadi orang yang dipilih bermanfaat besar, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi umat. Jazakallah khair Ustaz, luar biasa ilmu yang bermanfaat. Diam-diam begini juga pikir ya. Waduh, sekali nih yang harus perbaiki, dan mudah-mudahan lewat ilmu Ustaz ini tadi bisa perbaiki diri dan lebih semangat untuk berbuat yang lebih baik. Amin. Anak-anak dan santri. Jazakallah khair. Demikian. Ya. Mudah-mudahan sehat. Amin. Mudah-mudahan sehat walafiat dan diberikan keberkahan insyaallah. Dan berbagi terus hikmahnya dengan kami kerja. Ya, 1 bulan insyaallah di Turki ini Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Khatam itu, khatam sejarah Turki nanti ya. Amin, amin ya Allah. Insyaallah nanti Ustaz Felix juga yang sangat fasih tentang ilmu perturkian ini akan hadir juga di akhir bulan Maret. Masya Allah. Insya Allah. Belajar juga dari beliau nanti insya Allah. Alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat yang baik, dan terima kasih kepada yang akan berangkat tanggal 12 Maret. Ada juga nanti 23 Maret rombongan baru katanya mau datang, ya monggo ya, sing lurus niatnya supaya jadi amal soleh dan banyak hikmah. Kita tutup dengan doa akhir majlis sahabatku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.